beres dari nanti Kasam akan sharing, kita akan punya sebuah diskusi singkat aja untuk kita boleh tahu apa itu yang namanya coaching program yang Kasam akan ceritain. Kita diskusi kira-kira kebutuhannya apa yang dirasa bagus. Tapi kita mau minta orang testimoni untuk cerita pribadi yang udah di coaching cukup lama sama Kasam dan pengen dengerin ceritanya. Pengen dengerin teman-teman? Nggak kedengeran, pengen dengerin teman-teman? Tepuk tangan dong buat Ray dong. Yes, jangan Ray. Thank you Ko Andre. Iya. So teman-teman bersyukur banget ya punya kesempatannya karena gue tahu ada banyak orang di luar sana pengen tapi ya nggak seberuntung kita gitu loh ya. Kantor kita itu boleh tumbuh bareng dengan Kasam ya, lahir, legacy, nggak lama setelah itu bareng-bareng ada Kasam terus ya mengiring gitu loh. So teman-teman jadi kantor terbesar di Jawa Barat itu privilege karena pasti ada orang yang hebat di belakangnya. Nah, gue mau bilang gini teman-teman bahwa metode yang Kasam pakai, yang gua hari ini teman-teman sedang di coach ya, sedang di coaching sama Kasam itu namanya well form outcome. Gua nggak akan ceritain detailnya, tapi itu metode yang base-nya NLP yang ngebantu kita itu clear sama tujuan. Ya, clear sama tujuan dan kita juga menentukan sendiri gitu loh bagusnya ya Ko Andre dan teman-teman menentukan sendiri caranya mau kayak gimana. Ya, kadang-kadang kita pikir kita kan mungkin di legacy banyak dapat mentoring, betul? Kita dapat banyak caranya begini, caranya begitu. Tapi ternyata di coaching programnya Kasam itu gue kebantu bukan cuma clear sama tujuan, tapi juga gue clear dengan caranya. Nah, serunya teman-teman, waktu kita di coaching ya, bedanya nih dengan kalau misalnya teman-teman belajar training dan lain sebagainya, itu kan sifatnya dari luar tuh. Tapi waktu gue di coaching itu tuh dari dalam. Nah, ketika gua clear teman-teman dan dari dalam datangnya, maka gue lebih berani buat memulai. Ya, ada banyak banget orang-orang yang cuman kepikiran tapi akhirnya nggak berani buat ngelakuin. Nah, waktu gue di coaching sama Kasam, itu dari coaching ke coaching, itu gue seperti lebih terarah. Satu, tadi gue udah bilang soal tujuannya. Yang kedua, oke, apa yang mau gue lakukan dengan tujuan ini? Oke, dan gue merasa bahwa gue tuh punya orang yang kepadanya gue bertanggung jawab untuk melaporkan gitu loh. Di pertemuan coaching selanjutnya ada progres apa ya. Nah itu ngebantu banget kok Andre. Sehingga gue nggak keluar dari track terlalu jauh. Jadi gue mau bilang bahwa dalam perjalanan kita mengejar tujuan itu kan pasti ada timeline itu teman-teman. Dan ketika ada hal-hal yang nggak sesuai sama ekspektasi kita, kadang-kadang kita down, kita lagi malas dan lain sebagainya. Tapi waktu di coaching teman-teman, ya momen itu ada tapi gue lebih cepat buat balik lagi. Ya, nah itu asiknya ketika lu punya seorang coach teman-teman. Dan ada satu lagi yang gue mau bilang bahwa Kasam itu sangat memahami industri asuransi. Dan itu yang berbeda ya ketika misalnya lu punya coach di luar sana yang dia nggak tahu gitu loh industri asuransi ini seperti apa. Ya mungkin ngebantunya nggak semaksimal kalau misalnya dia sendiri tahu. Ya, jadi bersyukur gue ada di program coaching well form outcome-nya sama Kasam dan saya nggak tahu apakah ini juga nanti mungkin bisa seperti apa untuk teman-teman, tapi itu yang gue rasain. Thank you, Ko Andre. Thank you banget Ray, thank you banget. Wow. Oke. So, beres dari M3, teman-teman partner leader AAD-AD yang mau coba pengen tahu apa itu coaching sama Kasam, stay di sini kita akan diskusi 30 menit aja. Oke, entah 2 orang, entah 5 orang, entah 10 orang, tetap stay di sini. Oke, nah ada sebuah WA yang kemarin saya udah ceritain ada sebuah IG yang Andre ceritain ke Adri. Ini rada vulgar, jadi nggak di recording. Recordingnya nanti dimatiin dulu aja. Oke, jadi di IG itu kan banyak yang hoax ya, banyak orang hoax. Ada itu yang ngasih cewek gitu ya banyak. Hi, your family is cute. Itu kayaknya ada 20 kali ya di IG gue yang hi, your life is cute. Apa segala macam gitu kan. Nah, ada beberapa juga yang rada porno itu ya. Gambarnya rada porno. Ada salah satu yang cerita yang menarik adalah hai salam kenal. Ya. Kenal segala macam. Manggil gua Bang ya. Next. Nah, akhirnya singkat cerita bahwa next satu lagi. Singkat cerita, akhirnya dia ceritain, boleh nggak nih saya mau ngasih foto hot kata dia ya, bayar aja.
50.000 kata dia. Enggak mau, gue nggak mau banget ya. Lihat juga nggak mau ngapain gitu ya. Oke, oke. Oke. Jadi boleh nggak nama saya tutup? Oke. Boleh nggak saya kasih lihat foto segala macam, bayar aja video segala macam gitu kan? Tapi oke, cukup, thank you. Supaya nggak fokus ke sini. Oke, oke, thank you, thank you, thank you. Oke. Iya, tapi kan dia mukanya editan semua lah pokoknya. Jadi lu nggak akan tahu juga di kehidupan nyatanya kayak gimana gitu ya. Nah, mungkin juga cowok. Oke. Yang menarik adalah saya keingetan tuh bahwa iya ya, kalau saya boleh bilang saya itu pribadi yang setia, gue hanya bisa bilang gue setia itu kalau saya punya pilihan, ya, ada cewek yang lebih cute, lebih cantik, which is nggak ada ya. Ini direcord kan ya, which is nggak ada, lebih cantik daripada Yoke nggak ada. Tapi kalaupun ada, maka saya itu boleh dibilang setia kalau memang ternyata even gue punya pilihan, saya tetap memilih sama Yoke. Ya, gue bilang bahwa berharga apa yang gue bisa belajar itu hanya boleh kalau kita bilang hanya kalau sudah melewati yang namanya tes. Kalau kita udah dites, setia, oh iya memang. Karena ternyata dia setia walaupun punya banyak pilihan, walaupun punya pressure yang banyak. Nah hari ini pembicara yang akan hadir buat teman-teman di Legacy saya mau bilang. Oke, beliau punya banyak pilihan untuk datang bukan ke tempat ini. Ada banyak perusahaan yang memberikan reward jauh lebih besar, tapi saya appreciate karena Kasam punya hati, punya energi, punya fokus. Saya tahu sendiri bahwa walaupun punya banyak pilihan, tapi malam-malam beliau datang dari Jakarta nyetir sendirian. Atau nyetir sama cewek yang tadi enggak ya, Kasamnya sendirian. Ya, oke, nyetir sendirian untuk boleh berikan yang terbaik buat semua leader-leader dan partner yang ada di Legacy. So, bolehkah dengan bangkit berdiri dong? Mari kita beri tepuk tangan paling meriah buat Kasam itu. Wow. Oke, ada dayang-dayangnya nih hari ini Edo sama Daniel. Thank you. Kasih lambai tangan dong buat saya. Lalu bilang sama sebelahnya, gue senang berdiri di samping lo. Oke, silakan duduk. Terima kasih untuk sambutan yang hangat. Hari ini saya mau menyapa dulu yang ada di online ya. Senang juga hari ini Anda semua hadir dan juga nanti yang dengar rekaman. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah topik, who set the frames, who wins the games. Artinya, siapa yang bikin aturan, siapa yang bikin frame, siapa yang membuat rules, dia yang memenangkan pertandingan. Kalau Anda judi, jangan Anda jadi penjudinya, jadi bandarnya. Kalau jadi penjudinya, bilang sama sebelahnya, pasti kalah udah. Ada nggak yang menang? Ada, tapi jarang sekali dan hampir-hampir tidak ada. Biasanya yang menang itu memang sudah diatur supaya ada yang menang. Kalau nggak ada yang datang dong. Nah yang menang ini biasanya didorong-dorong. Ada lagi peran-peran yang mendorong untuk lanjutkan. Nah biasanya yang lanjutkan itu habis lagi. Nah siapa yang bisa berhenti ketika lagi menang terus berhenti, berarti dia berhasil men-set dia punya otak dengan frame-nya sendiri. Dia tidak ikuti frame dari si bandar. Nah dia menang. Tapi biasanya penjudi itu sudah mengikuti irama dari orang yang mengatur frame-nya. Sehingga ketika kita hidup, ada juga pepatah lokal, hikmat lokal yang mengatakan jangan menari dengan musik orang lain. Itu sama aja.
Nggak kalah dengan NLP. Ini kan NLP, who set the frame, who win the games. Hikmat lokal kita katanya jangan menari dengan musik orang lain. Kalau Anda lagi diajak bertengkar, iramanya irama bertengkar, Anda mainkan irama Anda sendiri. Kalau Anda sedang berhadapan dengan orang yang menolak, Anda jangan ikuti musik dia, tapi Anda mainkan musikmu. Ya. Nah, hari ini saya ingin Anda keluarkan kertas catatan. Saya tadi ada kesulitan dengan iPad, jadi saya pakai kertas. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana frame itu harus kita susun dan harus kita buat. Bayangkan ya kalau Anda melakukan pertandingan sepak bola, lalu Anda berhak mengatur peraturan. Biasanya kalau Anda yang bisa bikin peraturan kan Anda atur aja supaya Anda yang menang. Betul nggak? Sah, karena Anda dikasih izin untuk bikin peraturan. Masalahnya ini kita bukan lagi bertanding sama orang lain. Kita lagi bertanding sama diri sendiri. Ya. Nah, jadi artinya ketika kita buat frame, kita buat frame itu artinya mindset. Sama aja, istilah mindset, istilah frame itu sama. Ya. Nah, teman-teman, ketika kita menyusun, ada yang bisa bukain? Keras banget ini. Saya bahagia Cindy nggak bisa buka. Kalau Cindy bisa buka, saya malu juga ya. Frame yang muncul di kepala saya dan frame yang muncul di Anda, hah? Cindy gagah perkasa atau kasam lagi. Nah, yang namanya frame sebenarnya dibentuk dari yang namanya meaning. Dan ketika Anda menentukan meaning terhadap sesuatu, Anda pasti jangan lupa ada yang namanya intention. Intention itu niat, purpose, maksud, tujuan. Kita ambil contoh dulu yang paling sederhana yang saya sudah biasa pakai. Tidur siang. Ketika Anda masih SD, disuruh tidur siang, meaningnya apa? Meaningnya mengganggu waktu main. Karena meaning itu terdiri dari 3 unsur biasanya ya. Yang pertama adalah apa. Apa itu semacam definisinya. Semacam barangnya apa sih? Kalau saya bilang spidol, spidolnya apa? Oh, alat tulis. Ya, jadi kategorinya apa gitu ya. Ini si anak mengkategorikan ini mengganggu ini. Sama disuruh belajar juga mengganggu. Ya kan? Disuruh berdoa mengganggu waktu main, disuruh beribadah sama ya. Si anak mengkategorikan kegiatan-kegiatan itu adalah kegiatan yang mengganggu waktu main, mengurangi waktu main ya. Nah, yang kedua itu fungsi. Anak SD nggak ngerti fungsinya. Kesimpulan apa? Dia tidak tahu. Dan tidak mau tahu juga. Dikasih tahu tetap nggak mau tahu. Itu fungsinya. Lalu yang ketiga adalah value-nya. Meaning itu selalu begini. Value, manfaatnya, signifikannya. Apa sih? Nggak ada juga. Buat anak-anak mah. Lalu muncul niat nggak? Nggak muncul. Kenapa? Karena ini mengganggu. Nah, di dalam kita menyusun matriks daripada frame, ya, ini kalau saya jadikan satu, itu ada dalam satu kolom ya.
Ini self, ini kolom intensi, ini kolom meaning. Tapi karena kita butuh lebih banyak tempat, jadi saya pisahkan ini ke situ, ini ke sana. Ya. Lalu di sini power, power itu skill, kemampuan. Lalu di sini time, waktu. Lalu di sini others, orang lain. Lalu di sini adalah world. Nah, teman-teman, ini yang namanya matriks. Si anak adalah self. Meaningnya apa terhadap tidur siang? Ganggu ini. Fungsi nggak ada. Signifikan nggak ada. Malah merugikan saya. Value-nya mengurangi. Bukan nilai tambah tapi nilai kurang. Fungsinya nggak ada. Nggak beda kok tidur sama nggak tidur. Muncul niat? Enggak. Niatnya malah kalau mama keluar dari kamar, main aja di dalam kamar. Kita begitu kan? Punya mainan-mainan sendiri di daerah kamar. Adegannya tetap adegan ranjang. Tapi main di posisi itu. Kadang-kadang walaupun diliatin, ditemenin, terpaksa karena saya ketat. Ada kadang-kadang si mama tidur di samping atau siapa gitu tidur di samping. Waduh nggak bisa . Jadi saya mainnya di khayalan. Melihatin langit-langit, megang-megang sarung bantal, berhayal. Anda pasti ingat dong masa-masa itu. Niatnya malah seperti itu. Powernya apa? Karena nggak ada niat, meaningnya itu nggak muncul power apa-apa. Tapi malah muncul power berhayal. Time semua nih jadi kosong nih. Ya, jadi kosong. Nah, sekarang kalau Anda sudah dewasa, kita ganti meaningnya. Meaningnya apa tidur siang? Kategorinya apa? Kategorinya istirahat ya. Atau refresh lah ya. Fungsinya apa? Untuk recharge ya. Ya apa aja yang Anda ada di pikiran, nggak usah pikir salah atau apa, karena pasti ada persamaan-persamaan. Value-nya apa? Oh, nanti sore tugas saya segar. Ini termasuk prepare ya. Terus di sini segar signifikannya. Lebih asik, lebih mantap. Nah lalu muncul kan jadi niat. Karena ada niat, ada purpose. Purpose-nya apa? Saya mau menjadi pembicara yang lebih baik kalau Anda jadi pembicara. Kalau Anda jadi agent, saya akan menjadi agent yang lebih baik. Kalau Anda seorang ibu, ibu yang lebih baik. Purpose-nya lebih baik. Anda boleh tambahkan lagi. Anda yang lagi sedang memulihkan kesehatan, saya lebih sembuh. Menggunakan waktu tidur siang, tidur lebih banyak. Beberapa minggu lalu saya tidur lebih banyak. Tidur malamnya jadi 9 jam, siang saya hajar lagi, karena saya lagi butuh. Intensi, purpose. Lalu, butuh power. Saya berarti butuh cara tidur yang cepat. Anda perlu berlatih. Tadi malam karena saya pindah kamar, biasa di rumah, sekarang kamar hotel, biasa kadang-kadang punya tantangan sendiri. Saya ingat, oh iya, saya latih napas. Sederhana, tarik 5 detik, buang 5 detik, nggak tahu tarik berapa kali udah hilang. Karena itu memang caranya. Ya, saya fokus ke napas saya sehingga pikiran saya nggak kemana-mana. Biasanya pikiran saya kemana-mana tentang materi hari ini ya. Jadi
tarik, lepas, nggak tahu tarik berapa kali, terhilang. Bangun-bangun jam 4 tadi. Oh, berarti tertidur saya, udah berhasil caranya. Power. Tahu caranya. Jadi di intensi ini saya tahu caranya. Meaningnya apa? Di dalam konteks kemampuan saya tidur. Ya, saya beri meaning. Tapi kalau Anda nggak mau isi ini pun nggak terlalu masalah. Ya, nah waktu. Oh, saya memberi meaning terhadap waktu. Ya, di sini saya memberi meaning bahwa saya menjadi efisien dalam waktu. Karena tidur cukup, berarti pikiran saya segar, saya mampu untuk mengerjakan sesuatu dengan lebih efisien, lebih singkat, waktu saya akan lebih berguna. Others, pengaruhnya apa? Dengan saya tidur siang, saya istirahat cukup, saya sehat, meaningnya terhadap others apa? Oh, saya akan melayani orang lain dengan lebih memuaskan. Itu meaningnya. Bagaimana dengan dunia? Ada pengaruhnya enggak? Kalau Anda bilang enggak ada, ya is okay. Tapi kalau Anda rasa, saya punya meaning. Kenapa? Saya memang sedang mau menjadi orang yang bisa berpengaruh di dunia. Paling enggak di kota saya atau di bangsa saya. Nah, itu Anda boleh isi di sini. Ya. Nah, ini yang ringan dulu. Sampai sini ada menikmati untuk proses matriks? Oke ya. Nah, hari ini kita akan melakukan beberapa hal yang praktis. Contoh. Kita akan topik yang kita angkat, Anda pilih ya. Rekrut, agent, investasi. Yang mana duluan? Kita bikin matriksnya. Rekrut? Siapa yang rekrut? Oke, siapa yang agent? Siapa yang investasi? Oke, berarti rekrut atau agent ya. Nah, apa? Kita mulai selalu dari meaning. Ingat ya, apapun yang Anda bikin sebagai frame, itulah permainannya. Sekarang kita coba membuat matriks. Rekrut. Meaningnya. Ada yang nulis passive income. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Ada yang nulis, ini masa depan saya. Boleh aja. Ada yang menulis, saya membangun kehidupan orang lain. Boleh. Ada lagi buah. Kalau buah mangga bijinya kita tanam kan keluarnya mangga. Saya pemimpin. Ya saya melahirkan pemimpin. Berarti buah hidup saya. Nah ini nih Anda perlu buat supaya Anda tahu apa kategorinya. Fungsinya apa? Signifikannya apa? Di dalam self. Ini masih kalau saya susun di sini artinya konteksnya self. Anda susun. Nah, ketika coaching, sebenarnya yang kita mainkan, yang saya tanya apa? Nggak jauh-jauh selalu dari sini. Saya lagi nggak mood nih. Apa yang Anda maksud nggak mood? Lalu kemudian nggak lama saya akan tanya, buat Anda, mood itu apa sih? Yang saya tanya itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari apa fungsinya dan signifikannya.
Nanti Anda kalau udah belajar jadi coach, ini petanya. Kita sedang bertanya. Nah, ketika Anda bertanya, Anda berpikir, benar nggak ya ini passive income? Oke, kita mulai dari passive income. Kalau Anda anggap ini adalah passive income, intensinya Anda tentunya semangat merekrut. Betul ya? Perlu banyak nggak? Sebanyaknya. Kenapa? Karena Anda tahu kalau direkrut pasti banyak yang gugur. Jadi, it's about number katanya. Jadi rekrutlah sebanyaknya. Oke, salah nggak? Nggak ada masalah. Anda yang tentukan salah baiknya. Salah atau benar Anda yang tentukan. Lalu powernya. Berarti saya harus mampu merekrut, mempengaruhi sebanyak-banyaknya orang sampai mau terekrut. Lalu kemudian time. Gunakan sebanyak-banyaknya waktu. Target. Intensi bisa jadi isinya target, meaningnya manfaatkan sebanyaknya waktu. Nah di sini nih. Jadi bagi Anda si others ini, si orang yang Anda rekrut, meaningnya apa dong? Ya mesin ATM. Wong di situ ditaruhnya passive income, di sini sapi perah. Nah di sininya kan Anda bilang tadi passive income. Pemberi uang. Di sininya meaning terhadap orang yang kita rekrut. Nggak bisa, dia bilang, enggak gua nggak jadiin dia sapi perah. Yang nggak bisa, wong Anda di situ naruhnya passive income. Masa di situ passive income, di sini tiba-tiba mulia? Nggak nyambung namanya, jaka sembung ya. Jadi kalau Anda memang menginginkan, monggo lanjutkan hidupmu. Saya sebagai coach kok. Saya bukan nabi, bukan ya, orang yang mesti meluruskan jalanmu gitu kan. Tapi kalau Anda memang anggap dia sapi perah, Anda mesti berani jujur. Lalu meaningnya apa? Oh dunia ini tempat saya berburu. Tangkepin sebanyaknya sapi, supaya saya kumpulin jadi sapi perah. Jadi setiap kali saya ketemu orang, calon apa? Sapi perah. Ya mesti jujur dong. Boleh nggak? Boleh aja, nggak ada masalah. Kalau Anda ambil keputusan itu. Nah, kalau Anda bilang ini membangun kehidupan orang lain. Oke, mari kita coba intensinya. Oke, kalau kita yang namanya membangun bukan melulu angka, tetapi ini intensinya adalah sesuatu yang mirip-mirip kita membesarkan anak ini. Makanya dulu ada kalian leadership parenting katanya ya. Nah, lalu kemudian berarti powernya apa? Wah powernya nggak melulu cuma sekedar rekrut. Berarti saya perlu seleksi, perlu mengenal, sehingga saya juga perlu belajar skill untuk apa? Skill membina, skill counseling, skill coaching, kalau perlu kita belajar terapi. Ini kabar gembira, Michael Hall mulai ngajar metaterapi dan meta counseling ya. Jadi saya juga senang ya. Perlu belajar. Bukan belajar sekedar ngerekrut sebanyak-banyaknya, sesudah itu hadirkan di pertemuan. Yang hilang ya sudah. Yang nyangkut syukur. Siapa tahu ketemu seorang yang mirip Victor. Siapa tahu ketemu seorang yang namanya Andre Gunawan. Siapa tahu ketemu yang namanya Herianto. Masa nggak ada lagi? Kalau ilmunya cuman ilmu passive income tadi. Ya, nangkap sesuatu?
Lalu kemudian kalau Anda membangun kehidupan orang lain sebagai buah dari kehidupan Anda, berarti wah, meaningnya setiap menit, setiap jam, setiap hari berlalu, meaningnya ini merupakan impartasi. Ini merupakan membangun relasi. Anda beri meaning. Apa artinya kalau Anda ketemu dia? Jadi bukan lagi untung rugi. Ya namanya ngurusin anak, nggak selalu mulus kan? Ya, jadi ada saat-saat di mana Anda perlu memberi meaning terhadap waktu. Biji kalau ditanam, nungguinnya kapan bertunasnya ya. Kan seperti nggak ada apa-apa ya. Sebuah biji yang ditanam kan seperti nggak terjadi apa-apa. Anda sadar nggak bahwa ketika Anda nanti membangun orang, itu bisa begitu loh. Kayak nggak terjadi apa-apa. Aduh, apa kita tinggalin ya. Nah, kalau Anda melihat ini sebagai buah, Anda bilang tunggu dong, sabar dong. Proses sedang terjadi di dalam. Ya. Nah, others, berarti agent yang saya rekrut, yang kita sebut partner, sekarang bukan sapi perah. Tapi dia juga akan menjadi orang yang melahirkan lagi. Wih. Lalu meaningnya terhadap dunia apa? Saya meninggalkan legacy, meninggalkan warisan. Membangun masyarakat yang akan melahirkan pemimpin, melahirkan pemimpin, melahirkan pemimpin. Meaningnya berubah tuh. Dan intensinya, purpose-nya Anda bisa susun. Ya, butuh strategi dan sebagainya. Menarik? Jadi, who set the frame, sama-sama sebut? Who wins the game. Nah, celakanya ketika kita melakukan apa-apa, ini orang lain yang install di kepala kita. Terus kita manggut-manggut. Dulu waktu saya ikut MLM, diajarin teachable. Pokoknya pemimpin ngomong apa, lu nurut. Karena saya teachable, saya nurut aja. Setelah 2 tahun, 3 tahun, saya mulai berpendapat dalam diri saya. Ada yang salah. Saya tetap hormat, tapi saya nggak mau percaya lagi. Terpaksa saya keluar dari kelompok itu. Saya nyatakan diri, keluar kepada pemimpinnya, saya tetap di bisnisnya, saya tetap member, saya tetap pakai, saya tetap dapat uang sampai hari ini, tapi saya tidak ikuti lagi kelompok pembinaannya. Kenapa? Karena saya nggak cocok frame-nya. Ya, nah, kita perlu menyusun frame-frame ini masing-masing nulis supaya Anda bisa lihat yang Anda tulis. Dan Anda nggak sangkali dengan apa yang Anda susun. Ingat yang disusun sini sama di situ semua mesti nyambung. Ini namanya matriks. Ini buat Anda yang mungkin istilah matriks agak apa ya, agak merasa ini istilah ketinggian gitu ya. Matriks itu gini. Ini matriks 2 sumbu namanya. Anda sebagai ibu, siapa yang sebagai ibu? Ini ibu. Pasti istri kan kalau ibu. Tiba-tiba ibu nggak istri kan rada-rada ada pertanyaan gitu ya. Nah ketika Anda menjalani hidup ini pakai matriks loh. Kapan Anda lebih prioritas jadi istri, kapan Anda prioritas jadi ibu? Kalau anakmu lagi sakit dan Anda mesti begadang, jagain, nganterin ke dokter, rawat ini itu, peranan sebagai istri berkurang nggak? Jatah si bapak berkurang nggak? Nah ini matriks namanya. Ya, matriks 2 sumbu. Tapi Anda juga sebagai agent di sini. Sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Matriks 3 sumbu.
Buat yang matematik ngerti, yang enggak matematik yang tadi aja ya, suami apa ibu dan istri aja. Nah, ini bisa disusun dalam bentuk kolom. Sini ibu, di sini istri, di sini saya. Nah, caranya gini. Kalau ini pakai cara matematik, ini pakai cara ekonomi. Jadi buat yang bagian jurusan SMA-nya pasti ke sini pakai gambar ini. Kalau pakai yang jurusan non pasti pakai ini. Barangnya sama. Saya peranan ibu berapa persen, peranan istri. Konteksnya apa? Semester ini. Kadang-kadang kita sebagai anak loh. Betul nggak? Dan kondisinya ayah kita entah ibu kita lagi butuh ditemenin. Sakit berat. Saya masih ingat ketika papanya Andre perlu perawatan. Peranan dia sebagai ayah terpaksa dikurangi, peranan dia sebagai suami dikurangi, itu paling bisa dikurangi banget, dan peranan dia sebagai leader dan sebagai agent mungkin juga dikurangi. Karena peranan anak lagi diperlukan. Nah, ini matriks. Dan ini membuat kita jelas sinkronisasi hidup kita itu seperti apa. Ya, dan ini perlu kadang-kadang pakai kertas ditulis. Jangan ditaruh diatur di sini. Karena kalau Anda biarkan cuma di dalam gambar ini, movie in the mind namanya, ini biasanya bikin capek. Ya, taruh ke kertas, Anda akan lebih ringan. Karena pikiran kita itu kayak RAM di komputer. Semakin banyak layar yang ditampilkan, semakin berat. Karena RAM itu kan berproses. Ya, jadi kenapa saya mengajarkan hal ini kepada Anda hari ini? Karena kita sedang lagi take off. Nah, kalau Anda tidak ngerti nyusun ini, Anda galau terus. Gue rekrut atau jual? Gue jual atau rekrut? Ya karena meaningnya nggak jelas. Intensinya nggak jelas, matriknya nggak jelas. Lalu tanya ke leader. Nah, kalau leadernya waras, sorry ya, kalau leadernya lagi butuh API, tergantung kan? Nggak semua leader waras. Kadang-kadang leader yang ini waras, leader di atasnya belum tentu juga waras. Nah, itu sebabnya kita bersyukur di legacy leader kita punya Andre, Kak Andre waras. Kasih jempol dong ya. Waras itu apa artinya? Dia tidak memberi nasihat berdasarkan kepentingan dia. Who set the frame, who wins? Kalau dia yang bikin frame, kita ya jadi korban. Kalau dia kebetulan mau 1000 leader, tapi dengan cara yang tidak waras, who set the frame, yang penting 1000 leader. Tercatat, hasilnya nanti leadernya rontok separoh, itu nggak ada urusan. Yang penting kan dia udah pecah. Nah, itu yang kita nggak mau. Lebih baik kita nggak mencapai 1000, mungkin cuma 700, tapi kita punya 700 leaders yang solid. Ya, leaders yang betul-betul leaders. Gagal nggak? Enggak. Nggak ada masalah dengan angka bahwa itu nggak tercapai 1000. Paling tidak sudah di-set. Kalau nggak di-set 1000, boro-boro 700. 300 juga nggak nyampe kali. Ya. Nah, jadi ini adalah matriks, teman-teman. Saya sangat bersyukur ya Michael Hall ngajarkan ini, lalu kemudian saya juga bersyukur bahwa saya bisa kesempatan hari ini ngajarkan supaya mulai hari ini kita mulai kerja di kertas untuk set the frame. Ya, oke, kita mulai lagi topik yang lain. Topik tadi agent. Kita ganti ya. Di sini aja lah. Agent. Kategorinya apa?
Meaningnya apa? Kemarin saya coaching satu orang. Meaningnya jualan. Di agensi kami kita yang penting API. Jualan. Capai target. Si nasabah perlunya nggak perlu atau perlu nggak pusing. Kalau perlu disodor-sodorkan supaya closing. Nyesel belakangan terserah. Yang penting tercapai angka sesuai target. Jadi apa dong? Saya bilang mohon izin ya, gua kasih apanya ya, pengemplang kategorinya. Tahu pengemplang? Ngemplang itu, Riko gimana? Ngemplang uang orang itu, yang penting gue yang untung, lu terserah lu lah. Ngegetok itu kan naikin harga. Kalau ngemplang tuh, ya semacam yang kemarin yang kena itu tuh, kena investasi bodong, itu pengemplang namanya. Yang penting kalian masuk ke jebakan saya. Sesudah itu terserah lu. Loh, industri asuransi dirusak oleh orang-orang ini kok. Berapa banyak orang yang bilang, gua kecewa. Saya harus akui itu ada loh. Bukan hoax loh. Korbannya banyak loh. Tapi bukan berarti seluruh agent begitu kan. Dan sebenarnya agent nggak harusnya begitu. Tapi agensi yang ngajar begitu, sampai hari ini masih ada. Masih kemarin ada yang saya coach, Kasam yang ngajarin sama sekali beda loh Kasam katanya. Jadi saya ngajar mereka itu, mereka bilang ini langit dan bumi ini. Saya bilang di Legacy kita udah belajar dari tahun 2014. Udah hampir 10 tahun. Di sini kita diajarin nggak gitu. Tapi tetap nggak dikasih gelar pengemplang. Kalau leadernya bilang, mari kita sama-sama jadi pengemplang. Nggak ada yang mau juga. Anda kan pengen maksudnya gini, ada orang jadi penipu, tapi kan nggak suka disebut penipu kan? Bener gak sih? Jadi pakai istilah yang lebih halus, ini nolong orang lah, apalah, tapi isinya nipu. Nah, saya bilang kalau kamu jadi pengemplang, kamu kerjanya mesti di pelabuhan. Sekali kena kemplang, orangnya nggak akan ketemu lagi. Kan di pelabuhan itu tiap hari ketemu, di terminal itu ketemu orang lain kan. Jarang ketemu orang itu lagi lah, jarang. Ya, kalau di terminal bisa ketemu orang itu lagi. Tapi industri asuransi nggak bisa Anda kemplang. Duniamu habis, reputasimu habis. Gitu ya. Jadi meaningnya apa? Saya sodorkan. Kamu jadi edukator. Edukator tentang apa? Ya tentang proteksi. Literasi tentang proteksi. Ada yang bilang yes. Anda sebagai agent meaningnya saya kategorinya edukator saya. Ya kerennya katanya financial advisor. Itu istilah kerennya. Tapi ini fungsinya lah yang jelas. Edukator. Kedua informator. Setuju ya? Anda memberi informasi kepada orang yang tidak tahu informasi tentang produk, tentang proteksi, tentang bagaimana ngambil keputusan beli yang mana, sesuaikan dengan kondisi, dan bagaimana menanggulangi masalah keuangan keluarga dan pribadi. Ya, edukator dan informator tentang finance dan tentang proteksi. Kurang lebih di situ. Setuju ya? Terus yang ketiga apa? Server. Anda servant lah, bukan server ya. Anda jadi pelayan. Anda melayani kan kalau klaim kan? Bantu dong supaya mereka yang lagi susah masuk rumah sakit ini itu kita bantu, kita servis. Kita dibayar untuk itu. Sampai sini setuju meaningnya?
Ya, signifikannya apa? Signifikannya orang-orang yang tidak tahu jadi tahu, orang-orang yang belum ngerti jadi ngerti, orang-orang yang lagi susah tertolong. Itu meaningnya. Apa fungsi dan value-nya, signifikannya. Lalu Anda bilang, Kak, boleh nggak kita masukin meaning di sini sebagai profesi? Boleh. Boleh nggak sebagai sumber income? Boleh, masukin aja kalau Anda memang mau tulis. Nggak salah. Tapi Anda taruh susunannya. Di dalam meaning itu biasanya kita lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga, lapis keempat, terus naik ke atas. The highest intention-nya apa? Lalu kalau the highest intention-nya uang, lu jangan jadi agent. Jangan. Uang mungkin di lapisan keberapa? Ya, tapi the highest intention-nya jangan uang. Kecewa nanti Anda. Pasti stop setelah nggak tercapai, nggak ada uangnya sebanyak itu. Anyway, termasuk Anda dibayar menurut saya satisfied banget bisnis ini dan profesi ini. Boleh dikata lebih tinggi dari profesi lain. Ya. Nah, teman-teman, jadi ini adalah meaning. Nah, begitu Anda taruh meaningnya agent itu apa, Anda mulai punya intention. Anda punya purpose. Purpose-nya apa? Saya pengen semua orang yang saya temui, saya educate. Educate apa? Literasi tentang proteksi. Biasanya saya nggak lihat agent yang kalau lagi ketemu orang nanya di karena kalau ke restoran nih pasti tiap hari kan kita juga ke tempat-tempat gitu kan ada waiter kan, Bu Anda nanya, Bu, permisi nanya ya Bu sebentar, izin, Ibu sudah BPJS belum? Udah Pak, aduh syukur ya. Jadi Ibu udah ngerti belum? Tapi udah berarti. Belum Pak? Oke, Pak, Bapak belum itu karena belum ngerti atau belum mau? Atau mau tapi belum tahu caranya? Apa salahnya Anda mulai educate 1-2 menit? Halo? Meaningnya? Anda bisa juga meaning di sini tambah lagi agent ini saya amanah, ini menggenapi kehendak Tuhan. Boleh tambahin aja, nggak apa-apa. Jadi ketika nanti Anda lagi melakukannya, Anda tahunya ini bukan uang ini. Coba kalau yang paling highest the intentionnya uang, Anda nggak akan lakukan. Gue dibayar siapa? Pemerintah juga nggak bayar, Prudent nggak bayar, negara ini kagak bayar. Ngapain gue kerja? Tapi kalau Anda sebagai educator, ya saya memang educator. Di sininya nggak disebut educator bayaran ya. Beda lagi meaningnya. Saya educator dalam hal meaning dan tujuan hidup. Ya kemana-mana saya nanyanya itu, terserah. Terserah nggak ketemu lagi, terserah nggak ada yang bayar, nggak ada urusan. Kenapa? Saya harus menyanyikan nyanyian saya. Kalau Anda burung perkutut, berkutut itu nggak harus dibayar kan? Kalau Anda kutilang, dia bernyanyi, berkicau, nggak harus dibayar kan? Karena meaningnya adalah educator. Nah, lalu pengaruhnya kemana-mana nih? Intensinya apa? Anda susun sendiri, ya. Nah, lalu akhirnya Anda skillnya. Oh, skillnya kalau gitu saya bukan cuma presentasi produk. Saya perlu punya skill untuk menyapa orang siapa saja.
yang saya bisa kenal, yang saya bisa ditemui. Jadi setiap Anda ketemu orang tuh Anda yakin bahwa ini nggak kebetulan. Ini Sang Maha Kuasa, Allah Pencipta itu sampai mempertemukan duduk di sebelah kereta itu, pasti nggak kebetulan. Paling sedikit, Bapak udah BPJS belum? Kenapa saya mulai dengan BPJS? Karena itu yang paling mungkin untuk kita tanyakan sementara ini. Udah, kita lihat penampilannya. Kayaknya bisa nih beli yang polis swasta lagi ya. Bapak selain BPJS ada proteksi lain. Bapak udah ngerti proteksi? Nggak ngerti yang ngajarin. Kak ditawarin nggak prudent? Jangan keburu nafsu atuh. Kan tujuannya adalah educator dulu. Jangan langsung Pak, saya kebetulan jual polis prudent, saya dari prudent. Nah itu namanya di situ bukan educator, sales. Seller. Ya. Jadi bahwa di sini kita tulis juga bahwa kita meaningnya sebagai sales, nggak ada salahnya, tapi jangan paling atas. Ya. Nah, kemudian time gimana? Wah, kalau gitu karena saya educator, meaningnya apa? Setiap hari, setiap waktu saya pakai untuk memperankan saya punya peranan saya. Anda lagi dirawat di rumah sakit. Sus, udah punya BPJS belum? Nanti Anda lagi diantar di mobil jenazah, Anda ketok dulu. Pir, sebelum saya dikubur, kau udah punya BPJS belum? Kaget ya pasti ya. Kalau Anda masih diberi napas 1 menit lagi, yang Anda pakai apa? Edukasi. Halo. Burung Vivo, ya peranannya apa? Ya peranannya dia menghibur majikannya gitu kan. Jadi ya burung kutilang bersiul. Selama dia hidup ya dia berkicau, bersiul. Begitu juga meaningnya. Ya. Nah, bagaimana dengan others? Oh, saya memaknai others ini adalah orang-orang yang perlu saya sampaikan titipan. Ini kan titipan. Informator ini kan titipan kan artinya? Saya dititipkan berita toh. Saya dititipkan informasi. Berarti ini semua yang saya lihat dan saya temui adalah orang-orang yang saya wajib memberi titipan saya kepada dia. Setuju? Kalau Anda informator. Coba seandainya Anda tahu persis kapan ada gempa. Tanggal sebutlah berapa Mei. Anda satu-satunya. Ya saya nggak sebut Anda nabi lah ya. Anda dititipkan aja informasi. Dan itu pasti terjadi. Saya pengen tanya, Anda akan ketemu setiap orang ngomong nggak? Siap-siap ya, siap-siap ya, siap-siap ya. Benar gak sih? Nyesel nggak kalau Anda ternyata orang itu Anda lupa? Nyesel kan? Aduh, kenapa gue tidur satu kamar kos, tapi kenapa gue nggak kasih tahu ya? Nah itu yang namanya informator. Others, saya kasih purpose. Others artinya orang-orang ini saya akan beritahu. Saya akan pastikan mereka paling sedikit tahu. Nah, world gimana? Wah, dunia ini saya akan anggap ini sebuah ladang saya, market saya. Sehingga market saya ini enggak cuma orang-orang yang punya duit. Karena saya bukan cuma sales. Saya bukan cuma sales prudensial. Tapi saya informator. Orang yang paling bawah justru yang paling butuh sebenarnya. Setuju nggak sih? Semua juga butuh, tapi kalau kita pikir-pikir, siapa yang paling sengsara? Yang bawah loh. Makan aja susah. Apalagi kalau sakit. Jadi ayo kita
susun. Terserah Anda mau itu boleh, Anda nggak mau juga nggak apa-apa. Ya, cuma ini saya kasih simulasinya. Oke? Nah, sampai sini silakan ada pertanyaan dulu. Nanti kita akan gali meaning yang lain. Saya nih kemarin sampai menyusun puluhan. Apa artinya sukses? Meaningnya sukses apa? Tercapai target. Meaningnya apa? Anda jangan lupa loh, perlu kasih meaning loh. Tidak tercapai, meaningnya apa? Begitu Anda taruh di sini, muncul tuh semua di situ. Tidak tercapai, meaningnya apa? Saya bego. Meaningnya saya kapok. Meaningnya apa? Cari bisnis yang lain. Intensinya cari bisnis lain. Di sininya keluar sendiri nih. Makanya dalam matriks itu yang paling penting ini. Mulai dari meaning, ke intensi, dan self. Nanti yang lain muncul sebagai konsekuensi matriks. Silakan, ada pertanyaan. Habis ini masih banyak yang uang itu cuma bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlu uang, Pak. Udah, selesai. Enggak cukup. Yuk, kita pakai kata-kata itu yuk. Jadi ini meaningnya kamu, uang adalah alat. Alat ya. Oke. Terus uang adalah apa? Kemarin saya nge-coach lucu. Uang adalah hasil kerja saya. Kamu percaya? Berarti lu sakit, lu nggak punya uang loh. Kalau saya, uang itu upah dari Sang Maha Kuasa. Jadi saya sakit masih bisa diupah nggak? Bisa. Terserah lu, kau bilang. Akan berpengaruh ke semua matriks nih. Kalau uang adalah hasil kerja lu semata-mata, nanti tiba-tiba ada krisis dan sebagainya, lu jangan pernah ya berdoa ya. Minta Tuhan tolong. Kenapa? Ya itu kan hasil kerja lu. Kalau saya, selain saya kerja, saya anggap uang itu adalah, saya sebut uang ini income ya, bukan uang semata-mata, income ya maksudnya. Income adalah upah buat saya. Bisa membedakan? Jadi pakai kolom, tanyain dia. Kamu mau yang mana? Lalu kita asking question. Di sini ada uang sebagai income ya. Meaningnya pekerjaan. Kemana lu kerja? Meaningnya apa? Cari makan. Cari income. Kalau cari makan mah ke dapur aja ya. Cari income. Nah, ada yang rubah kata karena sekarang aktualisasi. Oh, saya kerja ini sekarang sebagai sebuah kebanggaan. Jadi meaningnya bisa berubah-berubah. Nah, daripada Anda berubah-berubah karena dibawa oleh tren atau oleh masyarakat, atau Anda yang set the frame. Kalau ada orang yang berkata bekerja, kita pakai bekerja ya Nadi. Saya pakai merah. Bekerja. Meaningnya apa? Untuk mencukupi kebutuhan saya. Salah nggak? Ya enggak. Tapi itu highest intention bukan. Wajib nggak bekerja? Ya bekerja, wajib lah. Wajiblah kita mencukupi kebutuhan diri dan keluarga, wajib itu mah. Ada nggak yang lebih tinggi meaningnya? Oh ada Pak. Untuk apa? Supaya saya bisa senang-senang Pak. Di masa tua. Boleh nggak? Ya boleh. Tanya lagi.
Maksud lu senang-senang masa tua apa? Ya supaya gue nggak membebani siapapun. Oke, tidak jadi beban. Nah, sampai sini cukup? Kalau sampai sini cukup, teman saya banyak. Umur 50-an udah nggak ngapa-ngapain. Tabungan, deposito, investasi, udah banyak. Gue udah nggak perlu kerja. Kalau ke rumah duka, saya pasti ketemu sama teman-teman seangkatan. Gimana ya, gue sih sekarang pengangguran, banyak acara katanya. Happy mukanya. Ya udah, itu kan dia punya pilihan, ya nggak apa-apa. Karena dia taruh meaningnya di situ. Cuma kalau saya yang jadi pencipta orang itu, kesel banget saya. Gua kasih umur 70, 50 berhenti. Ya kan? 20 tahunnya dianggurin. Nggak berkarya lagi. Kenapa? Karena meaning dia kerja adalah supaya semuanya terjamin. Ada yang mau, yuk. Iya. Lanjutkan. Bukan cuma sangat memungkinkan, justru harus hati-hati kita terhadap lingkungan. Jadi apapun yang ada di lingkungan, kita punya filter untuk mempertimbangkan. Kita beri meaning. Ini pendapat si ini kayaknya mesti gua hati-hati nih. Yang ini gua nggak setuju. Boleh. Yang ini gue setuju banget. Gitu. Beri meaning. Tentukan frame. Ya, ini sampai mati kita lakukan. Enggak. Enggak akan. Kita perlu jagain kita punya meaning. Ya. Di sini belum usia pensiun ya. Kalau di lingkungan saya usia pensiun itu semuanya bangga dengan tidak ngapa-ngapain lagi. Ya saya nggak bisa apa-apa, bang, mereka nggak minta di coach kan. Saya cuma memberitakan inspirasi saya, yaitu karir kedua. Karir kedua adalah karir kamu itu dari sekolah, dari umur 7, kamu persiapkan sampai umur 21, umur 20 lulus kuliah, kamu masuk ke karir pertama. Ini pada umumnya ya, ada orang udah berkarir dari umur 14, 15 ya. Karir pertama kamu dari umur 20 itu kerja, bisnis dan sebagainya sampai umur 40, kita sebut gitu ya. Sesudah itu siap-siap pensiun katanya. Jadi ngumpulin harta, ngumpulin ini itu, siap-siap pensiun. Berikutnya menikmati hidup. Nah, Anda buat dong matriksnya. Hidup itu apa maknanya? Ini saya udah susun-susun nih kemarin. Ya. Jadi begitu. Saya lanjut ya. Tidak menjadi beban meaningnya. Apalagi sih yang namanya bekerja. Ayo silakan angkat tangan. Buat Anda meaningnya apa? Ibadah. Ibadah ini artinya apa nih? Boleh sedikit. Oke. Saya boleh mendapatkan makna ridho supaya saya lebih mengerti. Perkenanan Tuhan gitu? Oke. Samakah artinya dengan ibadah ini? Artinya saya menjalankan tugas, amanah yang dipercayakan, yang ditugaskan gitu ya. Semacam sehingga kalau Tuhan itu sebagai majikan kita, lalu Tuhan bilang, saya senang kamu telah lakukan perintah-perintahku gitu ya. Begitu ya maksudnya ya. Oke, jadi
ibadah ini, bekerja ini artinya saya melaksanakan yang namanya amanah, tugas, perintah dari Tuhan. Boleh? Siapa lagi? Ayo. Jangan mendadak jadi suci semua dong di sini dong. Langsung Benny, yang lain jadi tiarap. Ayolah, yang duniawi nggak apa-apa lah. Vic. Oke, Victor dulu bentar. Oh, nanya. Nggak apa-apa, silakan. Betul. Artinya kan dia perlu waktunya dia sendiri kan untuk merubah. Iya, menemukannya itunya, betul nggak Kak Sam? Betul. Nah, tapi kan buat mungkin ada beberapa yang baru nih datang sini, kalau dengerin ini kan mungkin kok saya belum sampai situ gitu. Tapi sebenarnya nggak salah juga kalau memang Nggak salah. Gitu ya Kak Sam ya. Nggak salah, betul. Nah, terus satu lagi Kak Sam, untuk orang terus menggali itu artinya dia selalu perlu coach orang lain, atau maksudnya dia perlu menemukan sendiri, atau gimana Kak Sam cara yang... Oke. Kasih jempol dulu dong buat Ibu siapa tadi? Ibu Baida sama Victor ya. Ya, makanya berkali-kali tadi saya bilang, boleh nggak? Boleh saja. Dan tidak salah. Dan jangan dibullying. Lu masih kasta rendah. Kalau yang Benny tadi udah kasta tinggi. Enggak. Setiap Anda berproses memaknai dan bebas-bebas saja Anda maknai. Nah nanti tapi ingat, karena ini matriks pasti ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Jadi ketika kita memaknai bekerja ini cuma supaya tidak jadi beban, bagus gak? Bagus daripada nganggur. Bagus daripada dia jadi beban ke anak, beban negara, ya lebih bagus inilah. Kan tadi saya kasih contoh, boleh nggak? Ya boleh aja. Dan boleh nggak yang lain? Boleh. Nah tugas kita di Legacy, karena kita sebagai komunitas, kita membantu orang the fullest. Mencapai sampai setinggi mungkin yang dia mungkin. Tidak maksa ya, tapi menumbuhkan dan menyediakan suasananya, ekosistemnya, sehingga semua orang bisa bertumbuh. Gitu, Victor. Tidak menghina yang belum, tapi memberi kesempatan dan ruang buat yang mau. Bahaya kalau komunitas ini cuma menyediakan tempat cuma buat yang cari uang, cari makan. Lalu kalau Anda yang mau bertumbuh, gua terpaksa keluar dari sini. Kenapa? Ya habis di sini cuma sampai sini batasnya. Nah, kalau Legacy, semua orang masuk dengan berbagai tahapan, tapi kita akan bantu Anda semua, silakan Anda berjalan dalam pertumbuhan sampai the fullest. Anda pilih. Ya. Kenapa? Karena konsekuensinya masing-masing yang nanggung sendiri. Cukup menjawab, Victor? Bisa? Sambung lagi. Bukan satu goal ya, satu set frame yang maksudnya oke, saya pemberi informasi, saya edukator. Nah, ada banyak orang itu akhirnya dia nggak punya angka pasti tuh Kasam. Maksudnya untuk akhirnya kalau dia hari ini kondisinya lagi nggak, secara income belum cukup tuh Kasam. Tapi gimana caranya dia untuk tetap terus berjalan, untuk terus memaknainya gitu nah Kasam. Oke. Karena kan tetap orang tuh menurut saya perlu dia tuh apa ya Kasam ya, maksudnya bagus kita memaknai, tapi dia juga tetap perlu fight-nya, tetap perlu relevannya nah gitu nah Kasam. Oke. Ya. Sekali lagi kasih jempol ya. Nah, ini yang namanya matrix, Vic. Ini namanya matrix, Vic. Ini keren. Ini yang saya harapkan kita belajar ya. Ini namanya matrix.
ada yang namanya sumbu sebagai identitas agent. Ya. Ini saya self. Di sini saya sebagai agent. Tapi saya bukan cuma sebagai agent loh. Saya sebagai penopang keluarga. Saya sebagai leader. Dan saya sebagai apa lagi? Nah, ketika saya menjadi penopang keluarga, ada rupiah enggak? Ada. Di sini matriksnya. Sebagai leader perlu jadi contoh enggak? Jangan Anda sebagai leader karena memang income dari overriding dan sebagainya udah banyak, Anda main game. Anda tetap perlu punya API dong. Karena saya bilang, deh, lu leader si leader. Punya dong API. Masa tiap tahun kosong? Ya, anyway, jangan kosong dong. Mau kemanain kita? Ya. Jadi saya tusuk-tusuk terus. Ya paling nggak angka yang bisa membuat Anda berkata, gua aja kerja nih gitu kan. Tapi bukan uang lagi kan kalau dia kerja kan, betul nggak Vic? Coba kalau ini cuma urusannya cari uang, dia nggak kerja lah, uang-uang udah cukup dari yang lain. Nangkep ya, Vic ya? Lu sebagai leader kan lu perlu contoh. Gitu. Jadi yang namanya prestasi, target segala, banyak matriks yang perlu kita susun. Kenapa lu perlu prestasi? Sini. Kenapa lu perlu PCC? Ya sini. Sebagai agent nggak wajib. Kalau lu mau jadi leader, perlulah sekali-kali PCC. Halo. Halo. Kasih tepukan lah, perlulah sekali-sekali. Jangan, gue mau kayaknya enggak lah. Ya lu nggak butuh, tapi orang yang lu bimbing kan pengen ngelihat leadernya juga PCC. Ngerti ya? Tuntutan sebagai seorang leader. Anda punya pengalaman, kayak Ray bilang, gue sekali-sekalinya gitu ya. Walaupun belum ada udah PCC ya. Oke, siapa? Siapa boleh wakili? Siapa yang di online? Ayo Saya silakan. Kasam. Mau langsung atau ada yang? Saya Kasam Ya, silakan. dari Rio Kasam. Saya mau tanya, Kasam ada tips nggak bagaimana menanamkan meaning yang kuat supaya meaning itu nggak bergeser atau bahkan sampai menggerakkan orang gitu, Kasam. Itu aja, Kasam. Bisa dibantu dengan kalimat yang lebih Suara Kasam nggak kedengeran. Ya memang sengaja saya suaranya jadi gaung. Oh, bagaimana cara menanamkan meaning yang kuat gitu, Kasam, Ke diri sendiri atau orang lain? ke diri sendiri supaya sampai menggerakkan gitu, Kasam. Menggerakkan siapa? Dan ya menggerakkan diri sendiri dan orang lain juga nantinya. Oke. Kalau sampai Anda sudah bikin meaning terus Anda nggak bergerak, artinya itu meaning bukan meaning yang Anda buat. Anda ngutip di buku. Ya, misalnya saya memberi meaning, bekerja adalah ibadah. Kenapa? Karena udah dengar berkali-kali dari khotbah dari mana-mana. Udah jadi ucapan. Kelakuannya enggak. Ya sebenarnya meaning itu meaning yang asbun.
tidak diyakini. Nah, dalam coaching, saya akan tanya, apa lu tadi ngomong? Kerja adalah ibadah. Bagus. Boleh saya challenge kamu, wujudnya apa? Challenge. Pakai contoh lu boleh, dan minta izin. Daniel ini kalau mendengar kata challenge dari kakak iparnya, baru dari kakak iparnya loh, langsung pusing. Karena meaning yang dia taruh di dalam kata challenge, ini PR, lu tentuin apa artinya. Kalau saya di sini saya tulis challenge itu meaningnya adalah seru, memperbesar kapasitas. Saya kasih meaning kalau saya dapat challenge. Intentionnya apa? Ya belajar, ya bertumbuh. Bisa berhasil? Belum tentu. Tapi yang penting challenge adalah sebuah tantangan untuk saya memperbesar karena nggak ada orang yang kasih challenge ke saya, Andre nggak kasih, yang lain nggak kasih, saya bikin challenge sendiri. Saya mau jadi juara dunia Toastmaster dalam bahasa Inggris. Besok Jumat saya ke Bali untuk kontes Toastmaster level distrik. Distrik sampai ke dunia kira-kira ada 3 tahap lagi, tapi dalam bahasa Indonesia dulu. Semoga juara 1. Udah juara 1, saya akan masuk pidato dalam bahasa Inggris. Nekat nggak? Nekat. Kenapa Inggris gue kacau banget? Saya cari kerjaan, cari challenge. Apa gunanya buat saya matriksnya? Cuma 1. Supaya saya selalu masih semangat untuk berlatih dan belajar. Intensinya. Ada yang lain, nggak begitu penting yang lain. Mau dunia bilang apa, dunia ngomong, nggak penting buat saya. Kalau gagal gimana? Sampai mati nggak tercapai. Ya paling enggak kan udah juara, walaupun sampai belum juara dunia. Siapa tahu umur 85 saya juara dunia, 86 meninggal, kan keren kan? Siapa tahu gitu. Kalau nggak tercapai, nggak apa-apa juga. Paling nggak saya mencapai juara-juara level mendekati juara dunia. Itu challenge dan masa lu nggak mau ganti meaningnya, gitu. Oke. Nah jadi Rio, kalau meaning belum tertanam, artinya Anda diskusikan meaning Anda dengan coach Anda. Sekali lagi, mendingan akui aja meaning gua income adalah apa adanya. Anda nggak usah munafik, Anda nggak usah malu, Anda nggak usah. Misalnya saya pernah dengar dari Victor lagi kita coaching. Vic, lu kerja apa? Gue suka challenge, suka sesuatu yang baru. Oh, rupanya Victor kerja itu melampiaskan kenakalannya, keisengannya, kejailannya. Boleh nggak? Ya boleh. It's okay. Daripada dia jailin yang lain, nyoba-nyoba yang lain, it's okay. Kapan kita akan ganti meaning? Anda tahu kok kapan. Biasanya ketika Anda terbentur, ketika Anda gabruk. Jadi alam semesta ini dan Tuhan ini memang mau nggak mau terlibat dalam hidup kita. Dan dia ngatur gitu. Udah waktunya kamu naik kelas, udah waktunya kamu berubah. Waktu saya ngobrol sama Andre, berapa tahun, Dre kayaknya lu ada masalah nih Dre setiap kali kita ngobrol. Tapi gue juga nggak tahu masalahnya apa. Sampai akhirnya, jangan-jangan lu dari comfort zone lu Dre. Kebetulan dia orang yang nggak pengen punya mobil Ferrari, kayak Hotman Paris gitu kan. Dia nggak punya impian yang terlalu gimana. Jadi ya dia nggak butuh tiap bulan masuk rekening 2 miliar. Tapi pengaruh nggak terhadap perkembangan teman-teman? Pengaruh.
Kenapa? Karena dianya udah selesai. Ya saya nggak bisa, lu udah telanjur. Jam, gua nggak pengen memperbesar. Lu telanjur. Lu mesti lagi ngerekrut, lu bilang, lu ikut gue ya, tapi gue nggak besar-besar banget ya. Lalu lagi lu ngerekrut, lu nggak kasih syarat dan ketentuan. Jadi apa? Ya lu nggak bisa pilihan. Oke, sekarang lu gedein anak, sekolahin anak, kuliahin anak, lu slow down. Tapi ingat, ini orang-orang yang lu pimpin butuh pemimpin yang visioner. Butuh pemimpin yang memperbesar dirinya. Siapa yang butuh pemimpin yang mau memperbesar dirinya? Semua kan? Anda mau dipimpin oleh pemimpin yang seperti itu kan? Bilang sama sebelahnya, lu telanjur duduk di sini. Oke, ini jamnya udah cukup ya. Tolong diulangi. Kalau bisa nggak ternyata dari matrix itu sebagai agent dan itu dampaknya apa tuh Kak Sam? Nah, jadi Anda perlu menggeser-geser meaningnya, atau Anda perlu drop. Misal gue di sini, salah satunya nih di sini, gue pengen menjadi politician. Nah, gue mesti cek yang mana gue mesti drop. Jadi semua peran yang kita lakukan itu kita perlu bikin matriks. Kayak teman kita ini satu, gimana masih suka bantuin itu kan? SAR kan? Siapa nama lu kok gue lupa? Anggi. Aduh. Anggi. Anggi. Itu peranan yang Anda mesti bikin matriks, Anggi. Lu sebagai anak, lu sebagai bagian dari masyarakat yang menolong, terus kemudian lu juga sebagai agent, lu sebagai apalagi lu mesti bikin. Supaya sinkronisasi peranannya nggak nabrak. Itu ya. Oke, sekarang saya kasih tugas. Kasih tugas masing-masing Anda bikin meaning untuk Anda sendiri. Saya bacain ya pilihan-pilihannya ya. Ini buat Anda, saya cuma menyebut ya, Anda nggak usah langsung nulis. Buat Anda medsos itu apa sih meaningnya? Buat Anda legacy sebagai komunitas meaningnya apa sih? Pertemuan di hari Senin meaningnya apa sih? Baca buku meaningnya apa? Repricing kemarin meaningnya apa? Customer Anda, nasabah Anda, meaningnya apa? Dibenci orang, meaningnya apa? Dicintai orang banyak ya. Rokok, meaningnya apa? Lu jangan memberi meaning dong, lu kan nggak ngerokok. Enggak, gue ini cuma menyebut aja. Lu sebenarnya, gue nggak suruh lu bikin, cuma gue ucapin satu-satu supaya Anda nanti saya akan kasih tugas Anda lakukan. Habis ini Anda lakukan ya. Rokok, nonton bioskop, games, minuman beralkohol. Ya buat Benny meaningnya udah jelas gitu kan. Nah terus kemudian nge-gym, spa di seberang. Gue baru tadi nengok, wih seberang nih. Pasti orang legacy mah nggak berani langsung ke seberang gitu, takut ke yang lain.
Ya, terus kemudian Anda, maaf ya, ini buat Vika. Janda, meaningnya apa? Oh. Loh, 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 loh. Kondisi ini maksud saya seringkali belum tentu Vika tulis loh. Meaningnya apa? Intensinya apa? Highest intentionnya apa? Highest meaningnya apa? Nangkep gak? Kita udah hidup, udah setahun lebih kan, setahun ya, 2 tahun ya. Kamu belum tentu nulis loh. Dan belum tentu kamu aware apa artinya ini buat saya. Kan nggak sesederhana kesempatan gitu kan, enggak. Tulis. Misalnya, yang merasa cantik dan ganteng, meaningnya apa? Lalu yang merasa dirinya nggak ganteng, nggak cantik. Kayak Glenn olahraga membangun dia punya tubuh, meaningnya apa? Fashion, jaket baru, hadiah dari Kak Ane ini. Baru pulang kemarin dibawain. Gadget meaningnya apa? Demosi, meaningnya apa? Anda bisa beri meaning kiamat. Anda bisa beri meaning pelajaran besar buat saya. Terserah. Dan kalau Anda nggak buat, Anda cuma berpikir, Anda telah berpikir. Padahal tidak berpikir. Yang namanya berpikir tuh bikin makna. Inilah yang disebut berpikir. Dan sederhana, saya udah kasih tahu jalan-jalannya ya. Anda sakit, meaningnya apa? Anda sehat, meaningnya apa? Orang tua, maaf, saya sebut miskin. Meaningnya apa? Orang tua yang kaya raya, meaningnya apa? Kalau Anda nggak buat, Anda hanyut aja. Orang tua gue kaya, aman lah gue. Sembarangan lah gue. Atau orang tua gue miskin, kurang beruntung gue. Apa cuma begitu meaningnya? Atau Anda berkata, orang tua gue miskin. Udah 3 turunan ke atas miskin semua. Terus meaningnya apa? Anda bikin. Saya nggak dikte. Saya nggak bikinkan. Anda yang bikin. Tapi Anda harus tulis ya. Tambah lagi. Orang nabrak mobil kita. Orang nyerobot. Meaningnya apa? Kalau kita nggak kasih meaning, sebel nggak? Kurang ngajar nih orang nyerobot. Tapi kalau Anda beri meaning, siapa tahu ya, dia lagi kepepet. Lagi bawa orang sakit. Nobody knows. Kesalahan orang lain, Anda beri meaning apa? Ditinggal pacar. Anda lagi terlambat. Nggak tepat waktu. Apa artinya tepat waktu? Pornografi. Apa artinya buat Anda? Tertib keuangan. Mobil baru. Anak saya punya motor baru. Saya tulis di sini burung, Vivo. Meaningnya apa? Saya bisa memberitahu Anda meaningnya buat saya. Nah, kalau Anda udah terbiasa, Anda nggak pakai kertas lagi dalam kehidupan, udah ada kerangkanya. Udah punya kebiasaan. Setiap kali melakukan apa-apa, sudah ada kebiasaan. Membuat meaning. Dan sekali lagi meaning yang kita buat pasti terpengaruh oleh referensi agama, referensi kitab suci, referensi pengaruh orang tua, dan Anda perlu mempertimbangkan ini saya pegang lagi nggak ya, atau saya buang, atau saya ganti. Kayaknya meaning yang dulu orang tua saya ngajar kayaknya udah perlu saya revisi. Orang tua saya ngajar gini, lu dagang bisnis jangan pakai uang orang, jangan ngutang. Saya pertama kali nolak lu. Sampai akhirnya
Saya belajar. Ada benernya nih frame. Gitu ya. Jadi teman-teman, sekali lagi ini adalah tugas kita setiap hari. Penolakan apa meaningnya? Closing apa meaningnya? Kalau Anda nggak memberi meaning, closing is closing, seneng doang. Kalau Anda anggap ditolak, Anda jadikan pembelajaran, closing jadikan pembelajaran. Anda begitu closing tetap belajar. Apa yang membuat saya closing? Apa yang saya bisa ulang? Apa yang saya bisa tingkatkan? Ditolak. Apa yang sudah bagus? Apa yang belum bagus? Apa yang saya bisa tingkatkan? Kalau Anda punya meaning. Nah sekarang setiap orang bikin satu yang Anda susun sampai selesai. Pilih. Yang belum janda jangan nulis janda ya. Anda milih dari semua topik-topik yang saya kasih. Boleh. Di luar topik itu boleh diet, sedekah, apa aja terserah. Goals akhir tahun, meaningnya apa? Leader, buat saya meaningnya apa? Kayak Benny, bolak-balik ke tanah suci, pasti ada meaningnya. Begitu ada meaning, pasti jadi kejadian. Diperjuangkan. Dandan buat Anda meaningnya apa? Saya dulu nggak mikirin yang namanya dress code. Sepatu. Kenapa? Meaningnya fungsional. Tanpa sadar, kesian yang lihat. Sekarang meaningnya saya adalah untuk menghibur, memberi kegembiraan, bermanfaat buat yang lihat. Tapi tetap masih murah. Ayo bikin semua masing-masing, nanti dikasih lihat ke sebelahnya. Saya anjurkan pilih topik yang simple dulu. Kalau Glenn pilih leadership, agak berat ya. Tapi kalau Anda bisa pilih topik, saya sebagai istri, meaningnya apa? Apa fungsinya? Apa fungsinya apa? Signifikannya apa? Value-nya. Saya sebagai anak, saya sebagai ibu, ya ambil yang sederhana-sederhana dulu, ya memasak di rumah buat wanita yang memasak ya, ada nggak meaningnya? Kalau meaningnya kebetulan Anda temukan terpaksa, ya is oke, terusin aja nggak apa-apa. Jadi Anda, gua nggak suka padahal itu gua, tapi gua nggak suka Tuh Anda nggak berdamai dengan diri sendiri. Konflik dengan diri sendiri. Uang. Uang itu membahagiakan meaningnya. Tapi gue nggak mau, itu kayaknya dosa deh. Nggak boleh. Itu jujur aja. Uang membahagiakan. Fungsinya apa? Bisa gue pakai buat apa aja. Signifikannya apa? Tulis saja apa adanya. Nggak usah kita munafik, kan nggak ada yang lihat juga. Nggak ada yang komentar. Nanti Anda susun. Lalu Anda lihat. Anda bilang, inikah yang gue mau? Iya, ya udah jalanin. Ya, jadi kita nggak harus semuanya punya seragam. Oke? Setuju ya? Anda merasa ini untuk hari ini yang Anda pelajari menolong Anda? Oke, nah saya minta Riko tutup dengan sharing yang dia udah pakai untuk membimbing orang lain ya. Silakan Riko. Teman-teman, ini juga masih belajar ya teman-teman ya. Jadi mencoba untuk melakukan. Buat teman-teman leader, buat teman-teman partner yang saya memberi meaning, teman-teman partner di sini adalah calon leader yang akan melahirkan banyak leader ya. Jadi kemarin saya ketemu sama salah satu partner baru. Kita lagi ada program namanya Step Up. Dan di Step Up ini ternyata saya ketemu dengan orang ini, namanya Raymond. Dan dia tertarik untuk melihat ada apa sih di bisnis asuransi.
Gali punya Gali, saya pakai teknik yang sama yang diajarin sama Kak Sam. Ketika dia bilang dia pengen tahu, dia pengen jadi agent. Nah, saya tanya apa maknanya agent buat kamu gitu. Nah, dia akhirnya menceritakan dia punya ketertarikan di dunia financial. Dengan semua latar belakang backgroundnya, dia pernah jatuh di dalam keuangan dan lain sebagainya gitu ya. Lalu dia mau jadi agent karena menurut dia makna ketika dia ada di bisnis finansial, dia bisa bantu orang untuk orang nggak jatuh seperti dia. Ini umur 22 tahun ya. Jadi masih sangat muda tapi udah punya pemaknaan yang cukup dalam. Intentionnya apa? Saya bilang ya, apa yang kamu mau tuju gitu. Dia bilang katanya kalau saya jadi agent, saya bisa jadi jembatan, ini kendaraan ini jadi jembatan untuk tujuan hidupnya dia. Akhirnya kita banyak ngobrol tentang tujuan hidup. Dan dia menemukan kayaknya saya dipersiapkan untuk menolong banyak orang dalam sisi keuangan. Menurut dia ya. Lalu saya bilang, ayo tulisin yuk, kita gali. Terus power apa yang kamu perlukan untuk kamu bisa pakai yang tadi itu ya, jadi agent itu yang kamu bisa pakai untuk benar-benar mencapai tujuan hidupnya, jalan dalam tujuan hidupnya yang kamu tentukan. Dia bilang katanya powernya dia adalah dia perlu belajar skill komunikasi karena komunikasi dia nggak bagus. Dia bilang karena kalau dia punya trauma tentang komunikasi, kalau dia ngobrol sama orang dia bahkan nggak berani lihat mukanya gitu ya. Nah, sedangkan untuk dia bisa membantu seperti tadi makna yang diberikan dalam konteks agent, dia perlu mampu berkomunikasi dengan baik. Jadi dia mau mengupgrade skill komunikasinya dia. Lalu yang kedua, skill pengelolaan waktu. Karena dia juga sekarang mahasiswa, dia punya bisnis sendiri, bisnisnya videografi. Dia juga punya pelayanan di tempat dia bergereja. Jadi waktu dia agak hektik gitu. Nah, dia memerlukan skill pengelolaan waktu dan dia mau mempelajari skill pengelolaan waktu. Meaningnya apa? Untuk kamu punya power ini, untuk kamu punya skill ini. Dia memberi makna, maknanya adalah untuk dia bisa menyampaikan dengan lebih baik. Jadi kalau dia mau belajar ini, makna buat dia skill ini adalah supaya dia bisa menyampaikan dengan lebih baik kepada calon nasabahnya maupun calon partner-partnernya nanti. Jadi dia memerlukan, dia tahu dia yang perlu, maka dia yang akan kejar. Tentang time-nya kita kemarin nggak cukup waktunya untuk kita bahas. Saya kasih dia PR untuk apa yang kamu mau lakukan untuk skill tadi itu gimana? Waktu kamu memprioritaskan waktu kamu untuk mempelajari skill ini dan gimana cara mempelajarinya. Itu yang masih jadi PR-nya dia. Lalu others juga kita belum bahas, word kita belum bahas. Yang kita bahas lebih banyak ke arah makna untuk dia mengambil keputusan jadi agent itu apa sih sebenarnya buat kamu gitu. Itu aja sih teman-teman. Oke. Sebelumnya saya cuma ceritain tentang 3 jenjang dan 2 angka keramat gitu ya. Jadi dia berpikir tadinya adalah kayaknya ini bisnis yang bagus, bisnis yang worth it. Karena dia melihat ada Ko Andre, ada Ko Willy, ada Ko Victor, ada Ko Philip. Kayaknya saya mau jadi kayak para mentor di step up ini nih. Kayaknya ini bisnis yang bagus. Jadi dia nggak terlalu paham apa maknanya buat dia. Cuman dia bilang kayaknya ini bisnis yang bagus. Saya pengen dengar lebih lanjut. Boleh nggak Ko Riko? Gitu sih kata. Oke. Jadi sekali lagi yang seperti tadi Victor katakan. Setiap orang masuk ke dalam sebuah lingkungan. Kalau kita lingkungan agen asuransi, prudensial, dan legacy. Semua masuk dengan frame yang beda-beda. Nggak apa-apa. Lalu terbukalah dialog, terbukalah diskusi. Supaya dia juga masuk nggak merasa salah masuk. Terus kita juga nggak perlu maksa orang untuk ikutin frame kalau dia juga belum siap. Gitu ya. Jadi itu sebabnya kita tetap punya standar juga. Tapi seandainya ada orang yang
berpikir kalau mau masuk jadi agen asuransi dapat uang gampang, cepat. Kita bilang nggak boleh, tetapi mungkin dia akan kecewa juga. Karena memang nggak cepet-cepet banget dan nggak gede-gede banget juga awalnya gitu kan. Jadi kita perlu infoin apa adanya ke dia. Ya dia mendingan ngemplang di tempat yang lain kan. Tapi kalau dia masuk dengan berkata ini buat saya income Pak. Ya memang waktu Riko gabung ke insuran ini ya bayar utang ya. Boro-boro kepikir yang lain ya. Nggak ada, nggak apa-apa. Karena itu memang fasenya dia ngalami itu. Oke? So, kalau nggak ada pertanyaan, saya harap ini menolong Anda. Siapa yang merasa ini Anda mendapat sesuatu alat untuk menolong ya. Dan terima kasih, sampai ketemu. Selamat berjuang, legacy. Legacy. Oke, tepuk tangan paling meriah dong buat Kak. Teman-teman, kalau mau tepuk tangan kita bangkit berdiri dan sekali paling meriah buat Kasam. Oke, Kasam ya. Oke, silahkan duduk Kasam. Oke, silahkan duduk teman-teman. Wow, diimprove banget buat kita ya hari ini makanannya daging steak banget nih ya. Biasa kita dapetin makanan yang lain, tapi hari ini kita bersyukur kalau teman-teman partner Leader Legacy boleh belajar hal yang sangat kuat. Bilang kiri kanannya, hari ini saya belajar banyak hal. Oke, sekali lagi ya. Saya pertama kali datang ke Prudential urusannya punya waktu, pengen punya duit. Dan there is nothing wrong with that. Oke, jadi kalau datang ke sini karena mau punya bisnis, please welcome. Oke, lu pengen punya duit banyak, ini tempat yang bagus. Lu pengen maksimal di sini, ini tempat yang terbaik teman-teman. Oke, ini tempat yang bagus. Saya kebayang kalau zaman dulu ya pemahaman gue terbatas, ketemu Riko, Andre mau ke sini. Maknanya apa? Wuduh, itu sebentar kok. Ini apa nih? Oh, tapi hari-hari ini kita bersyukur kalau kita boleh di-upgrade. Setuju katakan yes? Yes. Buat saya pribadi, bekerja adalah sebuah panggilan. Buat gue pribadi, bekerja itu anugerah. Kalau boleh kerja, lu bayangin di rumah, ya nggak maksimal, nggak dapetin hal yang bagus, itu nggak asik banget. Jadi kalau kita boleh bekerja, boleh semangat, boleh bantuin orang lain, boleh punya hidup yang lebih baik buat orang lain, saya pikir itu hal yang asik banget. Oke, mengingatkan bahwa hari Jumat kita akan ada apa teman-teman? Jumat akan ada business talk. Juga mengingatkan yang terakhir. Oke, saya tadi tanya sama Revin. Vin, waktu hari Sabtu udah di highlight belum? Kayaknya belum terlalu. Teman-teman Pro Cinta itu sampai akhir bulan Mei, betul ya? Itu dapat dana dapat hibah, artinya ada tambahan nilai tunai sebesar 30%. Itu angka yang besar banget teman-teman. Ya, jadi nilai tunainya nasabah dijamin dapat tambahan 30%. Oke, ada syarat ketentuannya, polisnya perlu apa? E-policy dan lain sebagainya. Oke, tapi saya mau bilang ini sebuah momentum yang bagus, ini sebuah kendaraan yang bagus buat Anda boleh keluar sana dan cerita. Karena setelah bulan Mei ini, maka kalau kembali seperti normal, kalau nggak diperpanjang maksudnya, maka balik ke berapa? Balik ke 10%. Oke, asik banget, thank you banget semuanya. Boleh hadir hari ini, bersyukur banget materi hari ini bukan kaleng-kaleng. Selamat berjuang buat seminggu ini, kerjain PR-nya, oke? Kerjain PR-nya, kerjain tugasnya. Oke, boleh kayak tadi Vika punya PR-nya boleh. Nah, saya encourage setiap dari kita karena legacy adalah marketplace, karena legacy adalah komunitas, karena 70% yang kita omongin di sini adalah uang. Oke, 70% yang legacy obrolin itu uang, maka teman-teman boleh punya meaningnya dan intentionnya, terutama yang berhubungan sama keuangan. Baik itu, kenapa gue perlu kerja ya? Kenapa gue perlu jadi leader? Kenapa gue perlu promosi tahun ini nih? Oke, kenapa gue perlu bulan Juni? Kenapa gue perlu promosi? Oke, itu aja.